Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube ini dengan saya Busta Minarda. Saya berharap sahabat penonton selalu sehat, selalu bergairah, selalu bersemangat, selalu optimis dalam menghadapi kehidupan ke depan. Sahabat, ratusan anak muda calon pegawai negeri sipil CPNS yang sudah lolos seleksi, tinggal lagi penempatannya saja, tiba-tiba mereka mundur. Jumlahnya ratusan orang. Ada, kalau tidak keliru itu 105 orang semuanya. Di samping itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK juga ratusan yang mengundurkan diri setelah lulus seleksi. Kalau tidak salah ada 400 orang jumlahnya. Apa sesungguhnya yang menyebabkan mereka mundur? Dan ini fenomena apa namanya ini? Kalau dulu kita tahu bahwa pegawai negeri itu adalah impian semua orang di negeri ini. Impian orang tua kalau menyekolahkan anaknya, bagaimana nanti cita-citanya untuk pegawai negeri. Hampir tidak ada dulunya orang menyekolahkan anaknya yang tidak ingin anaknya pegawai negeri. Ada dulu Pak Mio mengatakan, biar buruk asal kedorai. Kedorai itu semacam dasar celana waktu itu, yang sangat mentereng sekali. Jadi biar buruk asal kedorai, biar capuk asal pegawai. Di dalam memilih suami, di dalam memilih mantu juga gitu. Begitu benar menterengnya jadi pegawai negeri. Tetapi sekarang mengapa anak muda ini kok mundur setelah jadi pegawai negeri? Setelah lulus tes. Kalau kita dengar ada yang punya alasan dia mundur karena gaji terlalu kecil. Memang pegawai negeri itu gajinya kecil, tapi untuk Anda ketahui juga pendapatannya besar. Kenapa anak muda ini melihat gajinya kecil dan tidak mau jadi pegawai negeri? Karena dia mungkin tidak paham atau tidak mau dengan pendapat yang besar. Pendapat yang besar itu cenderung berada di dunia abu-abu. Bisa jadi pendapat yang besar karena honornya banyak. Sebab kalau kita jadi pejabat di pegawai negeri itu, honornya banyak sekali. Yang penting masuk daftar nama. Ada kegiatan kita misalnya kepala dinas A, ada kegiatan di dinas B, masuk juga itu panitia. Ada kegiatan di dinas C, masuk, apalagi kegiatan yang berada di lingkungan dia, semuanya dia masuk panitia. Honor semua. Kadang-kadang tidak tahu dia kegiatan itu bahwa ada, tetapi tahunya hanya ketika staf mengantarkan amplop honor tambah dengan tanda tangan, minta tanda tangan, baru itu ada honor saya, saya masuk panitia, ada begitu. Jadi itu banyak, itu yang resmi, termasuk juga uang jalan, itu juga resmi, termasuk juga tunjangan jabatan ini, tunjangan anak istri, tunjangan ini, tunjangan itu, segala tunjangan masuk. Di luar itu, yang besar juga, kalau pandai, apa itu korupsi. Korupsinya macam-macam cara. Ada dengan cara siapa yang mau ambil proyek ini kasih segini. Kalau tidak menang tender ini. PL kasih ini. Kalau enggak dia kasih PL kalau enggak mau kasih PL sana. Itu uang yang pendapatan tadi. Jadi memang kalau orang di PNS, di pegawai negeri itu memang gajinya kecil, tetapi Anda jangan lihat gajinya, lihat pendapatannya. Demikian juga ada yang mengeluhkan antara lain penyebab dia mundur karena ditempatkan di tempat yang jauh.
nanti bisa saja diatur. Setelah beberapa lama di sana, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau paling lama 5 tahun, nanti bisa saja cari teman yang dekat di kota, pejabat. Nanti minta pindah. Yang penting bersedia menerima, bersedia melepas. Ini kajinya. Di tempat yang bersedia menerima, bersedia melepas ini. Ini hitung-hitungannya lagi. Karena kedekatan bisa. Karena uang juga bisa. Sekarang kalau ada lagi keluhan, kalau di pegawai negeri sekarang ini karir kan tidak bisa menentu. Walaupun kita hebat, tapi tidak bisa juga. Bisa. Yang penting, yang pertama bisa merapat. Siapa yang sekarang menjabat di sana dengan jabatan penting penentu, apakah dia kepala daerah, atau dia sekda, atau dia kepala dinas, pandai merapat. Apa kesukaan dia? Setelah pandai merapat, juga harus pandai mendekat. Bagaimana cara pendekatannya? Setelah duduk nanti supaya naik, harus pandai menjilat. Kalau kurang mempan juga menjilat, sediakan yang berlipat-lipat. Tidak bisa menutup mata. Ada malah kepala daerah yang ditangkap KPK karena jual beli jabatan. Jadi yang berlipat-lipat itu uang. Jadi kalau kita perhatikan anak muda sekarang telah bergeser nilai yang ada dalam dirinya. Dari nilai prestisi, bagaimana menjadi seorang pegawai negeri kelihatannya mentereng. Dan juga di pegawai negeri harus pandai-pandai. Anak muda sekarang ini telah berpikir dengan logika, dia tidak mau bermain dengan abu-abu. Dia yang penting gajinya berapa. Dia kelihatannya tidak lagi tertarik untuk pendapatan-pendapatan itu. Apalagi pendapatan yang cenderung tidak sah. Contohnya pendapatan dari hasil korupsi. Dia tidak mau. Yang kedua, anak muda sekarang kalau ditempatkan jauh, dia memang nggak mau, dia tidak berpikir bagaimana nanti untuk pindah dengan cara pendekatan-pendekatan tadi. Dengan cara pendekatan pertemanan, dengan cara pendekatan uang, dia tidak mau. Lebih baik dia tidak pilih. Jabatan pun kelihatannya anak muda sekarang sudah anti dengan namanya yang KKN. Dia tidak mau dapat jabatan karena merapat, karena mendekat, karena menjilat, dan karena mengasih uang berlipat-lipat. Dia tidak mau. Dia ingin dengan kualitasnya dipilih. Dan itu sangat-sangat sulit. Permainan di dalam birokrasi pemerintahan itu tidak dapat kita bayangkan bagaimana permainannya hebatnya. Untuk naik dengan cara sikut menyikut, dengan cara jilat menjilat, dengan cara mendekat, kapan perlu dengan cara uang berlipat. Sehingga di birokrasi itu, kalau ada di antara pegawai yang idealis, itu menakutkan sekali sebutnya idealis itu. Wah, itu idealis. Sebab orang idealis biasanya tidak bisa diajak kerjasama. Sehingga pimpinan bisa mengatakan, kenapa itu tidak pakai? Oh, dia tidak bisa bekerja sama. Pengertian tidak bisa kerjasama ini sangat subjektif. Tapi ini tidak alasan yang paling ampuh. Dia tidak bisa kerjasama. Mungkin saja dia tidak bisa kerjasama dengan cara yang tidak baik. Dia mungkin berani mengatakan, saya tidak mau begini, saya tidak mau begini. Karena itu, dengan adanya sekarang ini ratusan anak muda yang mundur dari CPNS, ratusan anak muda yang mundur dari PPPK, hendaknya ini jadi badan koreksi oleh para pengambil keputusan di birokrasi. Birokrasi kita perlu diperbaiki. Fenomena siapa yang dapat jabatan, ada orang yang dekat,
orang yang bisa merapat, orang yang bisa mendekat, orang yang bisa menjilat, orang yang bisa memberikan uang berlipat-lipat itu dihapus sebenarnya. Tapi untuk menghapusnya tidak mudah. Oh, kemarin ini masuk belasan ribu pegawai negeri sipil baru akan berubah. Tidak. Dia nanti akan dibagi ke kantor-kantor, ke lembaga-lembaga, ke daerah-daerah. Bayangkan, paling banyak pegawai kemarin itu dalam suatu kantor, paling banyak 2, 3 paling banyak. 3 itu udah banyak itu. Bayangkan, 3 orang pegawai baru masuk, akan bisa dia merubah tatanan mental yang telah ada di sana bertahun-tahun, yang semuanya di atas dia. Dia pegawai baru masuk, yang kerjanya paling-paling disuruh ke sana, suruh ke sini. Bisa dia berubah pimpinan, bertemu dengan pimpinan aja dia sulit. Tidak mungkin, sangat sulit. Kecuali di kantor itu ada orang 3 orang, dia masuk 20 ke sana, mungkin bisa. Tapi kalau orang di sana ratusan, senior semua, banyak yang pejabat, dia masuk sebagai staf biasa, dia akan merubah? Tidak akan bisa. Tidak. Lambat laun nanti dia akan melebur menjadi orang-orang di sana itu. Dengan istilahnya pandai-pandai. Kalau dia akan tersingkir. Jadi jangan berangan-angan akan merubah. Oh, saya nih sekarang nih pegawai negeri, saya masuk, saya baru tamat ini, saya pegawai, saya rubah nanti fenomena birokrasi. Jangan berangan-angan itu, jangan. Kecuali Anda masuk ke sana langsung jadi kepala dinas. Tidak juga mungkin di atas Anda ada kepala daerah. Memang yang perlu anak muda ketahui, kalau anak muda sekarang ini masih juga mengandalkan prestise dengan baju berlambang-lambang pergi pagi dibangga-banggakan di kampung, udah ketinggalan itu. Udah ketinggalan. Bahaya anak muda. Anda, saya sarankan jangan tertarik lagi untuk jadi pegawai negeri. Anda harus memberi pajak ke bangsa ini. Sebab suatu negara baru bisa dikatakan negara itu sejahtera apabila penduduknya minimal 2% sudah jadi pengusaha. Kita berapa sekarang? 1% saja susah. Mungkin belum. Sebab kalau saya tidak keliru, pada tahun 2007 atau 2008 itu kita baru sekitar 0,8% kalau tidak salah yang pengusaha. Sedangkan waktu itu Singapura sudah di atas 2, Amerika apalagi. Jadi Anda yang anak muda berkualitas, Anda akan stres karena nanti masuk pegawai negeri kalau birokrasi ini tidak berubah-ubah. Dan saya yakin sulit merubahnya. Sudah berurat berakar. Itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap. Tinggalkan yang lain, ambil kecap DB.